3 bulan kali ya gak bikin konten ya. Kaku banget nih kayaknya pasti bikin video nih. Oke semuanya, gue Rifki JDBB, selamat datang kembali di channel ini. Dan buat kalian yang menonton video ini, hai. Kali ini gue bakalan ngebahas mengenai fashion. Tapi gue bakalan share pengalaman gue bagaimana orang kurus kayak gue itu tetap bisa pede berpenampilan. Ya meskipun emang gak nyentrik, emang gak bagus-bagus banget, tapi setidaknya ini akan membuat gue pede gitu. Karena yang paling concern dari orang yang kurus itu adalah ya karena postur tubuhnya kayak gitu, terus badannya juga nggak ideal. Jadi penampilan itu nggak bisa dipungkiri kan berpengaruh. Orang yang kurus itu memang takdir, cuman beruntungnya adalah takdir yang bisa dirubah dengan cara ya lo jaga makan lo, surplus kalori, dan juga bisa workout atau angkat beban, terus juga ada istirahat gitu supaya bisa membuat hasil kerja keras lo selama jaga makan atau olahraga itu nggak sia-sia. Dan gue emang lagi ada proses di sana juga, jadi gue bisa ngomong banyak hal lah. Nah, tapi yang bakal gue share kali ini adalah mengenai pentingnya sebuah outer nih buat kalian yang emang sama punya badan yang kurus. Karena sejauh ini emang kalau misalkan dalam fashion atau style yang gue pakai, emang gue gak pas dari yang namanya outer. Kemana-mana pun gue pasti pakai outer. Dan emang bagi gue pribadi, outer ini membantu gue menjadi sedikit lebih percaya diri dari sebelumnya. Jadi seberapa pentingnya outer, gue bakalan share dan kasih pandangan gue di sini. Oke, kalau ngomongin soal apa sih itu outer, sebetulnya simpelnya itu adalah dua pakaian yang dipakai di luar pakaian utama lo. Jadi pakaian utama itu misalkan kalian pakai kaos, pakai kemeja, polo gitu. Nah, kalian pakai lagi pakaian supaya bisa menutupi pakaian utama lo, dan ya itu disebut outer gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin kenapa sih harus pakai outer, emang orang kurus nggak boleh agak pakai outer? Ya bukan nggak boleh sebetulnya, tapi lebih ke kalau misalkan kalian ngerasa nggak pede dengan badan kalian yang kurus kayak gitu. Karena kan beberapa orang kurus itu punya beberapa bagian tubuh yang emang kelihatan banget lah yang membedakan dia sama orang-orang yang mungkin punya badan ideal. Yang paling gue notice itu di bagian bahu di bagian sini nih. Orang kurus itu biasanya punya bahu yang sedikit apa ya, tajam gitu. Pokoknya kelihatan banget lah tulangnya gitu, beda sama orang yang punya badan yang ideal gitu, yang isinya itu otot mungkin. Dan terus juga dada yang bidang gitu. Orang yang kurus itu biasanya dadanya masih kecil dan nggak sebidang itu. Nah, dengan outer ini, sama gue pakai outer ya, ini cukup membantu untuk mensiasati penampilan gue. Jadi buat kalian yang emang mikir kalau misalkan outer ini bisa merubah yang tadinya badan kalian kurus menjadi lebih berisi, it's totally different. Jadi nggak kayak gitu sebetulnya. Karena untuk merubah badan secara keseluruhan ya lo perlu workout, lo perlu jaga makan, nggak bisa dengan modal outer doang gitu. Tapi tidaknya dengan outer ini lo bisa mensiasati badan lo yang kurus tadinya mungkin bahunya tajeman, dia bisa sedikit tertutupi dengan pakai outer. Nah, untuk ngomongin masalah macam-macam outer sendiri itu menurut gue banyak banget ya. Ada outer yang mungkin biasa kita ketahui ya, jaket banyak banget jenisnya. Ada bomber, worker jacket, jaket jeans, jaket pilot, ada Harrington, banyak lah pokoknya macam-macam jaket. Terus juga lo bisa pakai vest, meskipun vest sebenarnya nggak ketutupan ke bagian sininya gitu, jadi cuma bagian badan tengah doang. Itu juga ada kimono, mungkin kalau misalkan kalian lihat zaman sekarang banyak toko yang memang ngejual kimono gitu untuk dijadiin outer. Terus juga lo bisa pakai jas ataupun blazer, dan sebenarnya banyak banget gitu macamnya untuk outer ini. Bahkan lo pun sebetulnya bisa pakai kemeja untuk jadiin outer dengan cara apa, dibuka kancingnya. Tergantung sih, kalau misalkan emang bahannya agak tebal mungkin agak bisa menutupi bagian badan lo, cuman kalau misalkan bahannya tipis ya mungkin bisa aja sama aja gitu. Terus untuk bedanya pakai outer sama nggak pakai outer itu apa sih? Kalau gue menilai perbedaannya itu bukan dari segi bentuk badan, tapi lebih di segi penampilan. Karena sekali lagi bukan rubah badan kalian menjadi lebih berisi, enggak, tapi lebih ke mensiasati badan kalian yang tadinya kelihatan kurus jadi setidaknya nggak kurus-kurus banget lah gitu. Kalian bisa lihat perbedaannya antara pakai outer sama nggak pakai outer, ya jelas yang paling menonjolnya itu bedanya di penampilan aja gitu. Kalau pakai outer ya jadi kayak gini, kalau misalkan nggak pakai outer ya kayak gini, ya cuma pakai kaos atau kemeja doang gitu, dan itu bakal kelihatan banget gitu, kelihatan. Terus kalau misalkan ngomongin ukuran nih, outer itu kan banyak ya, ada yang ukurannya pas atau mungkin ada yang oversize juga. Nah, kalau misalkan untuk outer oversize ini gue gak bisa ngejudge juga, gue gak bisa bilang salah juga, karena beberapa orang ada yang pede atau percaya diri dengan memakai outer kayak gini, segede ini gitu. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue belum pede tuh buat pakai outer yang kegedean kayak gini. Makanya gue punya jaket ini gak pernah gue pakai keluar, jadi gue masih keep aja di lemari sambil nunggu badan gue mungkin lebih berisi sehingga gue nanti layak lah buat pakai jaket ini keluar gitu. Karena kalau misalkan
kegedean kayak gini ya gue melihatnya, ini gue pribadi emang agak tenggelam gitu, jadi nggak terlalu cocok gitu kalau buat gue. Nah, ngomongin soal outer yang bagus atau gimana sih cara nentuin outer yang pas buat kita, sebenarnya ini balik lagi ke pendapat atau pandangan kalian masing-masing ya. Kalian lebih suka pakai outer yang kayak gimana, jenisnya yang kayak gimana, karena bisa aja kalian ada yang nggak suka sama kimono, mungkin ada yang nggak suka dengan jaket jeans, mungkin ada juga yang nggak suka sama jaket bomber, mungkin dengan berbagai macam model jaket dan variasi outer di luar sana. Mungkin kalian lebih memilih beberapa barang tertentu. Dan ngomongin soal koleksi juga, gue gak punya banyak koleksi jaket juga, jadi masih terbatas juga. Tapi ngomongin soal bagusnya outer yang kayak gimana ya, kalau dari segi warna, kalau gue lebih memilih untuk warna-warna yang netral aja dulu, warna-warna yang emang gak macem-macem, kayak misalkan hitam, abu, coklat, navy. Terus kalau dari segi ukuran, gue juga lebih memilih untuk gak terlalu kegedean di gua dan gak terlalu kekecilan juga gitu. Jadi yang fit aja kalau gue masih di sana. Dan untuk harga, ya memang bener sih, ada harga, ada kualitas, itu gak bisa dipungkiri. Cuman kalau gue menilai ini kemampuan kita aja buat beli atau menyanggupi buat beli yang mana gitu. Kalau misalkan kalian sanggup buat beli jaket atau outer yang mahal dan kualitasnya juga memadai atau sesuai, ya silakan. Tapi kalau misalkan kalian punya keterbatasan di sana juga kayak gua gitu, kalian bisa beli yang mungkin harganya nggak terlalu mahal juga gitu, asalkan pinter-pinter milih kualitas atau bahannya aja sih kalau menurut gua. Atau mungkin kalian bisa thrifting juga kayak gua ini, kebanyakan memang jaket-jaket hasil thrifting kalian bisa dapetin aja dengan harga yang murah gitu di berbagai macam toko online ataupun offline. Jadi sekali lagi, ini bukan inspirasi outfit atau OOTD ya. Kalau ini kan gue cuma nge-share pengalaman seberapa pengaruh si outer ini buat penampilan gue gitu, buat style pakaian gue. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue share ya pengalamannya. Kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan, mau kalian kritik, mau kalian kasih masukan, juga silakan drop aja di kolom komentar di bawah. Gue Rifki Aja dari BB. Thank you very much for watching this video. Push your limit. Goodbye.